5 jalur dalam PPDB SMA SMK Negeri di Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Triwibawa Ilmu yang akan berbagi informasi seputar dunia pendidikan. Dan pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi informasi tentang 5 jalur yang bisa digunakan buat kalian para siswa SMP kelas 9 yang saat ini mau lulus dan mau masuk di sekolah lanjutan, yaitu SMA ataupun SMK. Tahu nggak sih, kalau PPDB SMA dan SMK tahun ini ada 5 jalur yang bisa kita masukin. Apa aja jalurnya? Coba simak video ini sampai selesai. Secara umum, ada 5 jalur dalam PPDB di SMA SMK Negeri di Jawa Timur. Jalur yang pertama adalah afirmasi, perpindahan orang tua. Kemudian yang ketiga adalah prestasi lomba. Jalur yang keempat adalah prestasi rapor. Dan yang kelima adalah zonasi. Begini penjelasannya. Di jalur yang pertama ada jalur afirmasi. Afirmasi ini kuotanya adalah 15% dari pagu yang ada. Misalnya nih, kuota di suatu SMA adalah 100 orang. Maka dari 100 orang itu, 15 orang yang diambil dari jalur afirmasi. Nah, untuk siapa jalur afirmasi itu? Jalur afirmasi ini digunakan untuk mereka yang memiliki kartu bantuan kurang mampu dari pemerintah, ataupun anak buruh yang orang tuanya tergabung di dalam asosiasi. Dan yang ketiga adalah kategori difabel ringan. Nah, untuk jalur ini kamu hanya boleh memilih satu sekolah dalam zona atau zona yang berbatasan. Jalur yang kedua adalah jalur perpindahan orang tua. Nah, ini kuotanya sedikit sih, cuman 5% aja. Tapi boleh juga sih kalau misalnya kalian mau coba jalur ini, asalkan kalian memenuhi kriterianya. Apa aja sih kriterianya? Yaitu kalau misalnya orang tua kamu pindah tugas dalam perusahaan ataupun instansi. Nah, instansi ini adalah instansi pemerintah, misalnya TNI atau Polri, anak guru atau tenaga kependidikan, BUMN, dan juga bisa dari anak tenaga kesehatan gitu ya. Dan kuota jalur perpindahan tugas orang tua ini hanya 5% dari pagu sekolah yang ada. Nah, 5% ini terbagi atas beberapa ya. Yang pertama adalah tugas orang tua atau wali sebanyak 2%. Kemudian untuk anak guru atau tenaga kependidikan yang mengajar di sekolah itu adalah 2%. Dan anak tenaga kesehatan sebanyak 1% dari pagu sekolah. Jalur yang ketiga adalah jalur prestasi lomba. Nah, ini kesempatan nih buat kamu yang mungkin pernah nih ikut kegiatan lomba dan menang ya pastinya ya. Nah, ini bisa lomba akademik ataupun lomba non-akademik. Kuotanya sih juga kecil banget, yaitu 5% dari pagu yang ada. Nah, itu pun dibagi 2%-nya untuk lomba akademik dan 3%-nya ini buat non-akademik. Tapi yang 3% ini juga buat jalur ketua OSIS dan juga penghafal Al-Quran. Nah, setiap hasil lomba ini dilakukan penskoran pada masing-masing lomba. Baik yang berjenjang atau individu, ini bisa juga perorangan gitu ya, ataupun beregu yang atau berkelompok gitu ya, dan tidak berjenjang, baik individu ataupun perorangan. Dan ini masing-masing ada skornya nih. Kita bisa membahas skornya di video yang lain secara khusus gitu ya. Makanya jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya channel ini biar kamu gak ketinggalan informasi. Jalur yang ketiga adalah jalur prestasi akademik alias rapot gitu. Nah, ini diperuntukkan buat kalian yang merasa nilai rapor kamu bagus-bagus banget gitu selama di SMP. Untuk kuotanya beda antara SMA dan juga SMK. Kalau di SMA kuotanya hanya 25%. Tapi kalau di SMK 65%. Beda jauh ya. Dan di SMA itu cuma bisa dipakai buat sekolah di dalam zona atau luar zona yang berbatasan aja. Sedangkan kalau di SMK ini bisa lebih luas gitu ya. Bisa kemana aja. Bisa ke luar zona yang ingin kamu pilih gitu. Tapi ada 3 penilaian di dalam jalur ini. Gini, simak ya. Yang pertama,
Nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 selama di SMP dengan bobotnya 50% dari total penilaian di jalur ini. Yang kedua, ini juga diambil dari nilai akreditasi SMP atau sederajat asal dengan bobot 20%. Dan yang ketiga adalah indeks sekolah asal dengan bobot 30%. Nah, indeks sekolah ini hal yang baru diterapkan di PPDB mulai tahun ini sih. Jadi kalau kita ingin bahas lebih detail lagi, bisa di video yang lain ya. Dan yang terakhir adalah jalur zonasi. Ini nih buat kamu yang pengen banget masuk ke SMA, ini kuotanya adalah 50%. Dan kalau di SMK, kuotanya lebih sedikit, yaitu 10%. Zona ini dihitung jarak rumah dari sekolah, ditarik garis lurus gitu ya. Dan jalur zonasi ini diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA atau SMK yang berdomisili di dalam zona dan atau luar zona yang berbatasan. Dan kalau misalnya peserta ini jenjang SMK yang berdomisili di dalam zona ataupun luar zona. Jadi kamu harus tahu nih bahwa ini syaratnya adalah sesuai dengan KK ya, yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran tahap 1 PPDB tahun 2023, yaitu tanggal 19 Juni 2023. Nah, itu tadi ada 5 jalur dalam PPDB. Gimana nih? Ada gambaran kan mau pilih sekolah yang mana? And finally, don't forget to click the like and subscribe button below and share this video to all your friends. See you to the next video and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.